Iya, sesuai dengan tuntutan massa ataupun netizen, ibu berjilbab ASN Eselon 3 yang sempat viral gara-gara mencoba untuk melarang bahkan memberhentikan tetangga yang sedang beribadah, akhirnya dituntut untuk dipecat dari jabatannya dari seorang pejabat daerah di Bekasi. Namun sampai hari ini, sekalipun sudah banyak tuntutan, tapi belum terbukti juga. Bagaimana laporan terakhirnya? Nah, berikut ini, video ini diambil dari Parbelak Channel. Nah, orang Batak ini memberikan tanggapan bahwa Ibu ASN ini tidak akan mungkin dipecat karena adanya oknum-oknum tertentu yang membelanya dari belakang dan tidak akan mungkin mengiyakan atau mensepakati keputusan seperti apa yang dituntut oleh massa ataupun netizen yang keberatan dengan tingkah lakunya sebagai seorang yang intoleran bagi agama minoritas. Seperti apa videonya? Tidak ada satupun yang berani berkata, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Hanya Yesus yang berani berkata seperti itu. Ayo kita berpikir, siapa dia? Kenapa hanya dia yang berani berkata seperti itu? Jadi kabarnya sampai sekarang wali kota ya, pejabat sementara wali kota Bekasi Ahmad Ghani belum ada memberikan tindakan tegas terhadap ASN, walaupun sudah ada desakan untuk memecat ASN tersebut ya. Itu dia. Jadi kita lihatlah dulu bagaimana konferensi pers yang sudah mereka rilis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Saya Ghani Muhammad, PJ Wali Kota Bekasi. Pada kesempatan sore hari ini kami menerima kunjungan silaturahmi dan audiensi dari para tokoh kiai ulama sekota Bekasi. Tujuan kehadiran dari para tokoh agama di Kota Bekasi adalah dalam rangka ingin turut serta menyejukkan suasana yang saat ini sedang terjadi dengan isu intoleransi di Kota Bekasi. Para kiai dan para ulama yang ada di Kota Bekasi mengharapkan bahwa permasalahan isu toleransi itu tidak ada di Kota Bekasi. Dan kita ingin semua sama-sama bisa hidup berdampingan di dalam menjalankan ritual keagamaan masing-masing, tentunya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang ada. Oleh karena itu, kami tentunya dari pemerintah Kota Bekasi memberikan kesempatan, pandangan kepada para kiai atau ulama perwakilan untuk bisa memberikan pandangannya. Monggo. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kota Bekasi adalah kota ihsan. Mari kita jaga kerukunan, kebersamaan. Mari kita jaga kondusivitas Kota Bekasi. Jangan mudah terpancing oleh framing-framing yang tidak bertanggung jawab. Insya Allah Kota Bekasi akan lebih baik manakala tetap taat dalam hukum. Kepastian hukum harus ditegakkan, keadilan harus dihadirkan. Insya Allah tidak ada yang dizolimi, dan Kota Bekasi akan senantiasa kondusif, nyaman, dan bahagia untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami menghimbau kepada seluruh masyarakat, baik umat muslim maupun non-muslim di Kota Bekasi, untuk turut serta di dalam menciptakan suasana yang kondusif. Ujaran-ujaran yang tidak tepat, ujaran-ujaran yang mempermasalahkan terkait dengan intoleransi saat ini kami himbau untuk dihentikan. Biarkan kami pemerintah bekerja untuk menyelesaikan permasalahan ini secara menyeluruh. Insya Allah kami akan jalankan secara amanah, didukung,
disertai oleh para kiai, para ulama, dan semua tokoh-tokoh masyarakat dan tokoh agama yang lain. Saya pikir itu mungkin dari Pak Kiai, ada yang mau disampaikan? Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah hari ini kita bisa bersilaturahim dan beraudiensi dengan Pak PJ Wali Kota Purwakadi. Bahwa pada prinsipnya kami umat Islam yang diwakili para ulama dan tokoh yang ormas Islam ini menyampaikan kepada semua pihak, terutama kepada para netizen ini, jangan menggoreng-goreng yang menjadi provokator, karena itu satu hal adalah berdosa yang pertama. Yang kedua akan menjadikan suasana tidak menjadi kondusif. Maka kami tadi bersepakat masalah ini close ya Pak, hentikan, dan para netizen cari berita-berita yang sebenarnya yang terjadi. Insya Allah di Bekasi tidak ada hal yang seperti itu kalau benar-benar ditegakkan aturan yang benar. Dan tadi sepakat Pak PJ menyampaikan akan menegakkan sesuai dengan aturan yang ada. Insya Allah kondusif, Kota Bekasi menjadi kota yang bisa. Udah kalian dengar? Ayo, siapa yang nonton sambil ketawa-ketawa sama dengan aku, tunjuk tangan. Tunjuk tangan, ayo. Bapak kenapa bilang itu isu, Pak? Kok Bapak bilang isu? Yang isu itu, Pak, namanya isu, Pak. Menurut ejaan bahasa Indonesia yang disempurnakan, menurut KBBI, Kamus Besar Bahasa Indonesia, isu itu adalah berita yang belum tentu dijamin kebenarannya. Itu namanya isu, Bapak. Nggak bisa dipertanggungjawab kebenarannya. Ini kejadiannya udah terang benderang loh. Di depan mata, bukan cuma di depan mata Bapak, tapi di depan mata seluruh Indonesia. Kok Bapak bilang isu? Kalau isu itu, contohnya di situ ada Jalangkung. Ya kan, banyak orang mati. Ada babi ngepet, banyak uang orang hilang, rupanya ngambil istri sendiri. Itu namanya isu, Pak. Belum tentu kebenarannya, nggak dijamin kebenarannya. Itu namanya isu. Ini kejadian udah depan mata, isu. Baru ada lagi Bapak yang satu lagi itu apa dibilangnya itu? Kita jangan memframing lah. Siapa memframing, Pak? Kalau memframing itu, Pak, ya, memframing itu adalah mengatakan sesuatu yang tidak sesuai dengan apa namanya kejadian sebenarnya. Contohnya, sesuatu itu buruk, ya kan? Disampaikanlah yang baik-baiknya saja supaya apa? Supaya di framing sesuatu itu memang baik, benar, bagus, sehingga orang boleh menerimanya. Oh, itu bagus. Begitu juga sesuatu yang bagus, ya. Di framing lah itu, dibuatlah itu seolah-olah jelek, dan itu yang diberitakan kepada orang lain. Maka yang bagus itu jadi jelek. Itu namanya memframing, Pak. Ini memang udah jelek. Untuk apa dibagus-baguskan lagi yang udah jelek? Bapak enggak aja. Jangan menuduh kami netizen ini memframing, Pak. Bapak bilang dosa besar. Justru kalau kami tidak menyebarkannya, akan terjadi dosa yang lebih besar lagi. Ya, kenapa? Karena kami melakukan pembiaran. Itu dia. Coba kalau kami biarkan, gak ada yang bersuara. Sekarang di Bekasi Selatan, besok di Bekasi Utara, besoknya lagi Jakarta Selatan, besoknya lagi Jakarta Utara, besoknya lagi Sulawesi Selatan, besoknya lagi Sulawesi Utara. Karena apa? Kami sebagai masyarakat, jangan Bapak larang-larang. Karena apa? Kami memiliki sosial kontrol. Apalagi ketika kami bergabung dalam sebuah organisasi. Jangan macam-macam, Bapak. Memang apa yang dikatakan oleh Parbelak Channel ini ada benarnya, saudara. Kalau seandainya pejabat tinggi daerah ataupun wali kota Bekasi melakukan seperti apa yang dituntutkan kepada Ibu ASN ini, tentulah itu adalah sesuatu yang sangat amazing dan luar biasa. Tetapi ada banyak orang berpendapat itu tidak mungkin atau mustahil, karena pastilah kaum intoleran mendukung satu sama lain, dan tidak mungkin hanya karena perkara ini dia langsung dipecat. Kalau seandainya yang melakukan intoleran ini adalah agama Kristen, tidak usah lama-lama, 1 kali 24 jam tentu sudah akan masuk penjara ataupun pasti dituntut untuk dipecat dari pekerjaannya.
Mau apapun dia, pasti orang itu akan kehilangan pekerjaannya. Tetapi beda kalau ini dilakukan oleh mereka. Bahkan mungkin sudah separah apapun kesalahan yang mereka buat, bahkan melanggar undang-undang yang benar-benar diberlakukan di negara ini, pastilah mereka tidak akan mungkin melakukan itu. Itu loh, jangan Bapak tuduh-tuduh kami memframing, menggoreng isu. Bapak udah pernah kena goreng. Nanti Bapak lama-lama digoreng juga. Enggak aja Bapak ini nuduh kami menggoreng isu. Enggak ada. Baru Bapak bilang apa? Tidak ada yang namanya intoleransi di Bekasi. Loh, itu apa? Tidak ada. Yang memframing itu kami atau Bapak? Masyarakat sudah meminta Bapak untuk melakukan tindakan tegas. Tapi Bapak nggak lakukan juga. Ada juga yang mengatakan bahwasannya, oh yang namanya pejabat sementara nggak berhak untuk memecat pegawai. Siapa bilang? Ku bilang sama kalian ku bilang sama kalian, seorang pejabat sementara kepala daerah berhak diperbolehkan untuk memindahkan atau memecat atau memberhentikan seorang pegawai negeri. Baiklah saudara-saudaraku ini berkati oleh Tuhan, sampai di sini video yang Pastor Daud upload. Kiranya video ini boleh menjadi berkat bagi kita semuanya. Tetap semangat, tetap berjuang, dan kiranya orang-orang seperti ibu ini tidak akan muncul lagi di negeri ini, dan Indonesia akan penuh dengan kedamaian. Sampai jumpa di video berikutnya. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.